Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur dan juga Pak Anjang. Di sini kita bertiga berkumpul bersama melalui kegiatan virtual untuk melakukan praktik demonstrasi kontekstual, di mana di sini saya akan menjadi observer, kemudian Pak Anjang sebagai coach dan juga Bu Aini sebagai coach. Nah, sebelum melakukan kegiatan praktiknya, saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan prasupervisi ya Pak Anjang nggih. Yang pertama di sini mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi tadi nanti coachingnya berkaitan dengan apa ya Pak? Ya Bu, terima kasih. Nanti di sini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada terkait kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira nanti yang paling spesifik ya Pak ya, yang untuk spesifiknya saya nanti lebih ke arah memaksimalkan potensi. Oke, memaksimalkan potensi. Jadi nanti yang akan dikembangkan adalah memaksimalkan potensi dari coach ya Pak ya. Iya. Ya, nanti semoga nanti tercapai untuk potensi yang akan dikembangkan. Oke, Bapak, nanti bagaimana untuk mengukur indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Anjang inginkan? Iya, jadi terkait prinsip yang saya kembangkan terkait memaksimalkan potensi, indikatornya nanti saya ukur dari coach saya ketika dia mampu mengutarakan ya secara mandiri potensi-potensi yang dimilikinya. Ya, dari potensi yang dimilikinya itu kemudian saya arahkan untuk hadapi tantangan atau kesulitan yang dihadapi coach saya. Itu Bu. Oke, berarti menghadapi bagaimana coachnya menghadapi tantangan yang dihadapi begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Anjang. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung dipraktekkan. Dipersilahkan untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Ini ibaratnya saya berjalan ke kantor jenengan ya Pak Anjang sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nuraini. Apa kabar? Ada apa nih? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf saya mau mengganggu waktu jenengan. Oh silakan Bu, nggak apa-apa. Duduk sini Bu, kita ngobrol santai aja Bu. Gimana? Apa ada yang saya bantu? Kelihatannya kok gelisah seperti itu Bu Nuraini. Ada apa nih? Cerita yuk. Iya, gini Pak, saya kan merasa nggak enak ke jenengan karena di beberapa minggu ini saya itu merasa tidak bisa mengumpulkan RPP rencana pembelajaran yang harusnya saya buat sebelum pembelajaran ke jenengan ya, karena beberapa masalah yang saya hadapi Pak. Oh, masalah itu ya Bu ya. Oke, jadi ini kita ngobrol santai aja nih ya Bu ya. Kalau Ibu menganggap itu sebagai masalah, sebetulnya tujuan Ibu menemui saya itu untuk apa Bu? Ya, saya ingin mencari solusi lah, sharing dengan Bapak biar bagaimana sih caranya supaya saya itu nggak terlambat terus, atau beberapa kali kemarin malah justru nggak mengumpulkan RPP ke jenengan untuk pembelajaran yang harusnya saya lakukan besok. Hari ini kan harusnya mengumpulkan ya Pak G. Saya itu beberapa kali kok tidak mengumpulkan, bahkan ada yang terlambat sampai beberapa RPP baru saya kumpulkan. Mungkin dengan berbicara dengan Bapak saya bisa menemukan solusi supaya saya tidak seperti itu lagi di kemudian hari. Siap. Nah, sekarang kita di sini ya sama-sama hadir, kita hadirkan jiwa kita, raga kita, dan hati kita ya untuk menyelesaikan bersama kendala-kendala yang dihadapi Bu Nur. Nah, sebelum kita melangkah nih, menurut Ibu ya dari masalah yang tadi Ibu sampaikan, ukuran keberhasilan dari pertemuan yang nantinya kita lakukan itu apa Bu? Ya mudah-mudahan setelah omong-omongan dengan jenengan saya itu bisa menemukan solusi lah bagaimana caranya supaya saya tidak menghadapi masalah seperti ini lagi. Saya bisa mengumpulkan RPP tepat waktu, saya bisa membuat RPP yang bagus sebelum pembelajaran, saya bisa menunjukkan kejenengan sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan itu Pak dengan berbicara dengan jenengan. Nah, intinya solusi tadi ya Bu ya. Mari kita coba cari tahu. Nah,
sekarang Bu ya, dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira Bu Aini itu berada di nomor berapa untuk mencapai tujuan yang Ibu tadi sampaikan? Kekuatannya Ibu dulu nih. Kekuatannya kalau lihat beberapa waktu belakang Pak ya, saya itu kan merasa sibuk sekali, saya merasa banyak tugasnya sehingga kok tidak bisa tepat waktu untuk mengumpulkan. Mungkin posisinya saya masih ada di level 5 Pak ya. Oh gitu, berarti kendalanya kan tadi terkait waktu yang kurang ya karena kesibukan tugas luar dan lain-lain. Nah, sebetulnya coba Ibu gali kekuatan yang ada nih dari dalam diri Bu Aini untuk mencapai tujuan ya, di luar hambatan tadi. Sebetulnya Bu Nur kira-kira punya kekuatan apa, Bu? Ya, sebenarnya saya itu bisa Pak mengerjakan tepat waktu, terus saya itu bisa mikir, membuat ide-ide kreatif, membuat rencana pembelajaran yang bagus sebelumnya. Namun ya itu tadi Pak masalahnya, saya itu merasa waktu saya itu manajemen waktu saya itu amburadul Pak. Banyak tugas pelatihan ini yang harus saya kerjakan, belum lagi saya kan jadi isi kurikulum Pak ya di sekolah ini. Itu bapak ngasih tugas saya juga banyak yang harus saya kerjakan. Jadi ya agak kacau lah mau nyusun jadwalnya. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang penting poinnya adalah Ibu menyadari terlebih dahulu kekuatannya. Nah, dari sini coba nanti Ibu gali solusi yang mungkin bisa dilakukan. Tapi sebelumnya kan kita sudah tahu ya Bu ya, untuk kompetensi diri kita sebagai guru ya, termasuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Kita harus tahu poin prioritasnya. Nah, salah satunya adalah merencanakan ini. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki tadi itu ya, dengan kemampuan-kemampuan awal dan kekuatan yang ada dalam diri Ibu, Bu Nur kira-kira ada solusi apa enggak Bu untuk bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Bu Aini sendiri? Ya, sebenarnya saya sadar Pak ya, kalau guru itu nggak membuat rencana di awal itu kan kayak orang perang itu nggak bawa senjata gitu ya Pak. Iya, jadi betul, salah betul. kalau ngajar tanpa ada perencanaan yang matang. Saya sadar itu Pak, tapi ya itu tadi karena keterbatasan waktu saya, berarti solusinya adalah saya harus bisa membuat manajemen waktu, membuat jadwal yang baik supaya jadwal-jadwal saya itu bisa terlaksana semua, tidak terbengkalai, tidak bertumpuk satu sama lain, dan bisa diselesaikan tepat waktu. Ya, saya juga setuju nih. Bagus sekali solusinya dari Bu Nur Aini ya. Intinya itu sebetulnya di sela-sela kesibukan kita, Bu Nur kan tadi udah sebutkan adalah waktu-waktu luang sedikit. Ya, itu bisa nih dimanfaatkan, betul sekali ya. Memang kan perencanaan itu utama. Jadi penyusunannya itu nggak harus langsung buka laptop ya. Bu Nur kan bisa ada bayangan, bisa coret-coret kertas tadi ya, dengan mengoptimalkan waktu yang sedikit. Nanti tinggal kedepannya bisa eksekusi langsung ketik-ketik aja, kan gitu ya Bu Nur ya? Ya, iya Pak. Saya kan kalau dapat tugas itu merasa harus saya kerjakan semuanya gitu Pak. Ya, saya kurang berbagi dengan teman-teman. Padahal kan kayak misalnya kurikulum itu ada timnya. Mungkin mulai sekarang saya akan mencoba untuk men-sharingkan tugas-tugas saya supaya saya tidak merasa terbebani sendiri, sehingga tugas-tugas utama saya tidak terbengkalai lagi. Ya, bagaimana itu, Pak? Mungkin keren sekali itu Bu. Ini solusi yang keren juga ya. Jadi Bu Nur itu juga udah bisa mengoptimalkan proses kolaborasi dengan rekan sejawat lain ya, bisa berbagi peran. Nah, sekarang selanjutnya Bu, dari identifikasi yang sudah kita lakukan bersama tadi, ke depan rencana aksi yang akan Ibu lakukan apa? Apakah ada skala prioritasnya? Mungkin bisa diceritakan Bu. Strateginya bagaimana juga? Ya, supaya saya tidak terlambat atau tidak terbengkalai dalam membuat penyusunan RPP tadi ya Pak. Mungkin ketika liburan itu ya, liburan semester,
saya akan mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyusun rencana pembelajaran. Kan rencana itu tidak harus disusun besok ngajar, sekarang harus buat gitu Pak ya. Iya, betul sekali. Insya Allah saya mencoba untuk menyusun rencana itu selama 1 semester supaya ketika saya sibuk, ketika Bapak kasih tugas ke saya, tidak sampai mengganggu tugas-tugas utama saya sebagai seorang guru untuk merencanakan pembelajaran. Terus mungkin apa ya solusinya Pak? Mungkin saya itu tadi ya Pak, saya harus berbagi peran dengan guru-guru yang lain supaya beban pekerjaan itu tidak saya ampu sendiri, sehingga waktu saya itu terbengkalai karena memaksimalkan pekerjaan yang bukan tujuan wajib atau kewajiban utama saya. Itu mungkin solusinya sementara yang terpikirkan di saya seperti itu Pak. Nah, baik Bu, saya juga setuju ya. Jadi pada intinya Bu Aini itu sudah menemukan ya solusinya ya, tinggal memperkuat ya kekuatan yang ada dalam diri itu tadi ya, seperti semangat ibu, kemudian tadi ibu juga sudah mau meluangkan waktunya ketika masa liburan anak-anak, itu juga menurut saya tadi poin bagus yang sudah disampaikan ibu. Nah sekarang ketika nih nanti ke depan ibu sudah menyusun berdasarkan rencana aksi yang tadi disampaikan, ternyata ada hambatan atau gangguan lagi. Mungkin ada antisipasi enggak dari Bu Nur Aini ketika menghadapi gangguan lagi? Ya, tadi antisipasinya kan saya membuatnya 1 semester Pak ya, jadi mudah-mudahan dengan 1 semester itu ketika di tengah jalan saya sibuk, saya masih punya skenario yang harus saya lakukan dalam pembelajaran. Tapi kan skenario itu bisa berubah ya melihat situasi dan kondisi. Mungkin saya akan minta berkonsultasi ya Pak, sharing dengan teman sejawat saya supaya bisa meniru atau meng-ATM-kan skenario yang mereka buat, saya bisa memanfaatkannya dengan baik di pembelajaran saya. Itu antisipasi yang akan saya lakukan Pak. Baik, idenya keren dan kreatif sekali. Kemudian, nah kita sekarang lanjut nih Bu ya, untuk menjaga rencana ini berhasil dilakukan, tentunya kan butuh komitmen ya Bu ya, setuju ya? Iya. Nah, komitmen dari Bu Nur Aini seperti apa Bu untuk bisa mewujudkan solusi atau apa untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi Bu Aini sekarang? Komitmennya apa? Komitmen saya Pak ya, karena ini kan sudah akhir semester Pak, liburan semester besok saya akan melakukan membuat RPP, membuat perencanaan pembelajaran selama 1 semester genap itu. Nanti saya akan tunjukkan ke jenengan supaya jenengan bisa mengkoreksi atau bisa memberikan umpan balik kepada saya supaya rencana saya itu menjadi rencana yang bagus dan sempurna. Itu Pak ya. Terus saya juga akan berusaha untuk meminta teman saya selalu mengingatkan guru senior saya itu kan Bu Rohma ya Pak G. Nanti Bu Rohma saya minta untuk selalu mengingatkan agar saya tidak lalai lagi dan bisa merencanakan pembelajaran. Nah, siap. Saya setuju sekali. Saya percaya dengan kompetensi diri yang ada dalam diri Bu Aini. Saya sangat percaya Bu Nur Aini orangnya bertanggung jawab. Dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri Bu Aini, saya percaya Ibu bisa ya menyelesaikan kendala atau tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Ya, masalah tadi manajemen waktu, ya kekurangan karena banyak tugas dan lain sebagainya, bisa Bu Nur Aini selesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, komitmen kita bersama terkait tindak lanjut dari pertemuan ini apa Bu? Tindak lanjutnya tadi selain memang Ibu menyusun, kemudian mungkin bisa berbagi perannya itu ya yang dikuatkan ya Bu ya? Iya Pak. Saya mencoba untuk berbagi peran dengan teman, jadi tugas-tugas yang harusnya bisa dikerjakan bersama-sama biar ringan, biar cepat, saya akan mencoba untuk menguatkan kolaborasi saya dengan teman-teman yang lain, sehingga tugas-tugas saya akan terselesaikan dengan baik tepat waktu.
Baik, nah terima kasih dari tadi kita diskusi santai ngobrol seperti ini. Kira-kira dari masalah yang disampaikan Bu Aini atau kendala sudah menemukan solusinya Bu? Apakah ada yang masih mengganjal? Alhamdulillah Pak, tadi masalah saya kan saya kurang disiplin ya dalam membuat perencanaan pembelajaran. Beberapa kali tidak mengumpulkan rencana ke jenengan, tidak menunjukkan perencanaan pembelajaran saya sebelumnya ke jenengan. Alhamdulillah dari pembicaraan tadi saya sudah bisa menemukan solusi karena kemarin masalahnya kan kurang bisa manajemen waktu. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba untuk memanage waktu saya dengan baik, tidak mengerjakan semuanya sendiri, berbagi tugas dengan yang lain sehingga tugas-tugas utama saya tidak terbengkalai. Terus perencanaan itu rencananya saya buat langsung klasikal Pak ya, 1 semester saya buat di awal semester ini mumpung liburan, saya memanfaatkan waktu saya untuk menyusun RTP sehingga ketika hari hanya saya sudah punya skenario pembelajaran yang sudah tersusun. Pak. Ya, terima kasih ya Bu Nuraini. Semoga sesi ini bisa membantu Ibu tadi untuk mewujudkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Semoga bisa terselesaikan, ke depan bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan sekolah kita sebagai sekolah yang berprestasi. Itu ya Bu Nur ya. Harusnya saya yang berterima kasih ke Pak Anjang. Pak Anjang sudah membantu saya untuk menemukan solusi atas masalah saya. Sama-sama Bu. Pak sudah mengganggu waktu jenengan. Kalau gitu saya mau mundur diri kakek. Saya mau lanjutkan tugas-tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Anjang dan juga Bu Nuraini tadi sudah saya amati untuk percakapan praktik coachingnya di sini. Yang akan saya tanyakan ke Pak Anjang yang pertama, setelah kita melakukan observasi ya Pak, apa yang sudah Pak Anjang lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apakah sudah tercapai Pak? Ya, jadi tadi kan permasalahannya coach saya itu kendala dalam mengumpulkan perangkat pembelajarannya ya, sering tidak mengumpulkan. Nah, dari situ saya mencoba menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach saya. Nah, ternyata dari potensi yang disampaikan oleh coach saya, di situ coach saya bisa menggali sendiri nih untuk mengaitkan ya, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapinya. Itu indikator ketercapaian yang menurut saya sudah berhasil dilakukan. Iya Pak, jadi di sini tadi setelah saya melakukan pengamatan, catatan-catatan saya ya memang sudah tercapai ya Pak ya, sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Anjang tadi itu sudah tercapai yang untuk memaksimalkan potensi. Dan di sini indikator ketercapaiannya tadi adalah menghadapi masalah atau tantangan dari coach. Nah, selain itu Pak, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama tadi gambaran alur tirta dari yang digunakan Pak Anjang sudah terwujud atau tercapai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, semuanya sudah terlaksana. Kemudian Pak Anjang di sini saat melakukan coaching sudah memancing pertanyaan pada coach dengan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian yang ketiga, Pak Anjang juga sudah menggunakan kalimat yang terbuka, tidak ada judgement, tidak ada kalimat yang mengasumsi maupun asosiasi dalam setiap percakapan yang dilakukan tadi. Kemudian yang keempat, Pak Anjang juga selalu menggali solusi yang ada di dalam coach sehingga coachnya juga bisa menemukan solusi pada dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, Pak Anjang ini yang paling saya kagumi yaitu tidak menggurui sama sekali seperti teman saat melakukan percakapan, sangat bagus. Jadi coachnya juga tidak nervous ya Pak ya. Biasanya kan kalau ada coach mau bertemu dengan coach atau guru bertemu dengan kepala sekolah itu kan kadang itu kan ada mengalami ketakutan tersendiri begitu kan, ada sungkannya atau apa. Tapi tadi di sini Pak Anjang tidak menggurui dan seperti teman begitu. Kemudian yang terakhir, mengajak coachnya memilih skala nilai kekuatan dalam diri.
Nah, itu yang paling penting juga. Jadi Bu Aini tadi selaku coach juga langsung memilih skala nilai yang ada dalam dirinya, kemudian Pak Anjang yang bertugas untuk memaksimalkan dengan menggali-menggali pertanyaan yang akan memancing solusi dari dalam diri coachingnya tadi. Itu catatan saya Pak Anjang untuk pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira selain kompetensi memaksimalkan potensi, apa saja nanti yang kompetensi apalagi yang akan Pak Anjang ingin kembangkan berdasarkan tadi ya Pak ya. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi untuk kompetensi lain selain memaksimalkan potensi, saya ingin juga lebih mengoptimalkan prinsip sebagai kemitraan dan proses kreatifnya. Saya juga masih menyadari itu belum sepenuhnya ya diskusinya itu biar benar-benar pure seperti teman ya. Itu kadang masih terlihat nervous benar, cuma itu kan juga merupakan proses saya agar lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching terkait kemitraan, agar guru-guru yang lain pun juga ikut berbondong-bondong nih untuk menyelesaikan masalah bersama, kemudian mereka juga dapat menemukan solusinya ya dari potensi-potensi yang mereka miliki masing-masing. Itu Bu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Oke, bagus Pak Anjang. Berarti nanti rencananya Pak Anjang ke depan adalah mengembangkan 3 prinsip dari prinsip coaching tadi, mulai dari memaksimalkan potensi, kemitraan, dan juga potensi kreatifnya. Insya Allah nanti kita bertiga akan mengembangkan prinsip coaching ini, kita tindak lanjuti bersama dalam kegiatan sehari-hari gitu ya, baik kepada guru, kepada siswa, kepada kepala sekolah juga, mungkin nanti kita bisa menerapkan di kelas, implementasikan di sekolah dengan baik. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri ya untuk observasi praktik coaching pada hari ini. Untuk saya sesi ketiga alhamdulillah sudah terlaksana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.